Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Seperti malam-malam yang sudah-sudah. Ya, beginilah nasibku yang bekerja sebagai seorang suster di rumah sakit. Tak bisa lepas dari jadwal piket malam. Walaupun aku bilang sendirian, tapi aku juga tidak sendirian. Ada beberapa rekanku yang juga mendapat jadwal piket malam sama sepertiku. Namun mereka tidak bersama denganku saat ini. Mereka mendapat panggilan dari pasien yang ada di lantai atas melalui bel pemanggil perawat beberapa saat yang lalu. Alhasil, mereka meninggalkanku sendirian menjaga meja resepsionis di depan. Jujur saja, berada di rumah sakit ketika menjelang tengah malam bukanlah suatu yang menyenangkan. Walaupun sudah banyak tahun aku menjalani profesi ini, tetap saja rumah sakit malam hari itu membuatku tidak merasa nyaman. Berada sendirian di lantai bawah, acap kali membuat pikiranku menampilkan sesuatu yang belum tentu ada. Terkadang aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari sudut ruangan. Kondisi di mana beberapa lampu dimatikan membuat suasana lantai bawah ini menjadi redup remang. Sudut-sudut gelap yang tak mendapat pijaran penerangan menjadi persembunyian yang cocok bagi seseorang memperhatikanku dari kegelapan. Akibatnya, leherku tak bosan-bosannya menoleh ke setiap sudut kosong yang gelap untuk memastikan tak ada siapa-siapa di sana. Terlepas dari hal-hal yang membuatku tak nyaman tadi, aku harus tetap fokus menjalankan tugasku. Kita tidak tahu kapan pasien yang dirawat menunjukkan gejala-gejala ekstrim dari penyakit yang mereka derita. Tidak ada yang namanya jam malam atau siang bagi sang penyakit. Belum lagi jika ada pasien baru yang malam-malam buta begini dibawa ke sini. Kami sebagai perawat harus sigap menangani mereka sebelum semuanya menjadi makin buruk. Terkadang ada juga beberapa dari mereka menghembuskan nafas terakhirnya saat tiba di sini. Walaupun begitu, kami juga akan tetap menangani sepenuh hati, tak peduli mereka bersih atau bersimbah darah. Di tengah sunyinya malam yang seakan menghanyutkanmu jika kau menutup mata walau sesaat, sayup-sayup aku mendengar suara sirene mobil polisi di luar sana. Mereka juga sama sepertiku. Siap sedia siang dan malam, tanpa lelah demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat kota Medan ini dari tindakan-tindakan kriminalitas. Raungan suara sirene tadi makin lama makin terdengar jelas di telingaku. Lampu biru merah khas mobil patroli polisi pun juga terlihat di depan mataku. Kenapa ada patroli polisi? Ada apa nih, Pak? Selamat malam, Bu. Barusan terjadi sebuah kecelakaan, jadi si korban kami bawa kemari untuk ditangani. Saya minta tolong, Ibu, jagain bentar ya. Saya mau ngontek kantor dulu, Bu. Waduh, baik, Pak. Ini benar-benar tidak terduga. Kenapa hal seperti ini harus terjadi tepat di saat aku mendapatkan giliran jaga malam? Sudahlah, toh aku juga sudah berjanji untuk melakukan penanganan sepenuh hati. Sembari menunggu Pak Polisi tadi kembali, aku berinisiatif mengecek kondisi sang korban. Suara perlahan rintihan korban dapat kudengar dan luka di sekujur tubuhnya terlihat dengan jelas. Perasaan perih langsung bisa kurasakan hanya dengan melihatnya. Aku tidak bisa membayangkan kalau hal ini terjadi padaku. Tetapi di tengah pengecekan, aku melihat sesuatu yang aku sendiri merasa malu untuk membahasnya. Celana korban sedikit turun sehingga menampakkan bagian dalamannya. Aku tersentak ketika melihatnya. Apakah ini rezeki ataukah ini kesialan bagiku?
Ditambah lagi, usia korban sepertinya tidak terlalu jauh beda denganku. Ya, aku tahu ini bisa terjadi di tengah kecelakaan. Tapi setidaknya, Pak Polisi bisa menaikkan celananya sebelum dibawa ke sini. Bang, maaf bang. Iya, Sus. Itu celana abang melorot bang. Saya perbaiki sebentar ya. Hah? Iyanya? Enggak salah, suster. Biar saya aja. Sang korban berdiri dengan perlahan, lalu pelan-pelan menaikkan celananya. Aku siap sedia di sampingnya sebagai antisipasi jikalau korban terjatuh. Setelah selesai, korban kembali berbaring lalu menutup matanya. Melihat kondisinya tersebut, aku berdoa di dalam hati supaya ia diberikan kemudahan dan kesembuhan. Tak lama setelah itu, Pak Polisi kembali masuk ke dalam. Pak, Iya Bu, ada apa? ini Pak, saya tahu Bapak ini mengalami kecelakaan. Tapi setidaknya sebelum dibawa ke sini tuh bisa dinaikkan dulu celana beliau ini Pak. Normal gitu tadi loh Pak, kasihan. Ya, namanya sudah hektik Bu, waktu evakuasi tadi. Langsung kami angkut aja ke sini. Untuk sekarang, Ibu bawa aja si korban ini ke kamar mayat ya Bu. Beberapa menit lagi keluarga korban dan tim kami akan datang. Loh, kok kamar mayat Pak? Kamar perawatan aja bisa Pak. Untuk apa Bu? Korban sudah dinyatakan tewas di tempat kecelakaan tadi Bu. Hah? Udah tewas? Jangan main-main Bapak. Tapi tadi... Mendengar perkataan Pak Polisi tadi membuat keringat dinginku langsung mengucur deras dari leherku. Aku refleks langsung memeriksa denyut nadi sang korban. Namun aku tak merasakan apa-apa. Desahan aliran nafas yang aku dengar tadi tidak dapat kurasakan lagi. Hanya tubuh kosong sedingin tatapan mantan yang terbaring di hadapanku. Sang korban memang sudah tidak bersama kita lagi di dunia ini. Kehujanan melanglang, jalan terus melanglang sampai mampus. Medan, Medan, aku cinta Medan. La 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 la, la 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 la. Bu, Ibu nggak apa-apa? Gak apa-apa Pak. Mungkin saya lelah. Oh, baiklah. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Iya Pak. Makasih ya Pak. Terima kasih.